Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Rita Rudani dan teman saya Elna Yuli Astuti akan mengupas tentang menggambar dan manfaatnya bagi anak. Pengertian menggambar. Menggambar adalah membuat gambar. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mencoret, menggores, menorehkan benda tajam ke benda lain, dan memberi warna, sehingga menimbulkan gambar. Menggambar merupakan kebiasaan anak pada usia dini. Kegiatan menggambar seperti halnya menyanyi dan dapat dilakukan dengan kesadaran penuh, berupa maksud dan tujuan tertentu, maupun sekedar membuat gambar tanpa arti. Yang selanjutnya yaitu manfaat gambar dan menggambar bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu manfaat gambar bagi anak. Bagi anak normal, ketika melihat suatu gambar, maka terjadi proses berpikir, di mana cita rasa dan angan-angannya akan tumbuh terus. Pada saat ini, gambar berfungsi sebagai stimulasi munculnya ide, pikiran maupun gagasan baru. Gagasan ini selanjutnya mendorong anak untuk berbuat, mengikuti pola berpikir seperti gambar atau justru muncul ide baru dan menggugah rasa. Manfaat gambar yang selanjutnya yaitu menggambar sebagai alat bercerita. Nah, cerita dalam gambar yang dibuat oleh anak merupakan tanda bahwa kegiatan menggambar berfungsi untuk mengungkapkan peristiwa yang akan dialami atau berimajinasi. Yang selanjutnya yaitu menggambar sebagai media mencurahkan perasaan. Nah, asosiasi diartikan sebagai perhubungan peristiwa dengan gambar sebagai ungkapan perasaan. Asosiasi ini sering dilakukan oleh anak. Asosiasi semakin jelas dan nyata ketika pikiran anak mulai berkembang dari berpikir khusus spasial menuju berpikir nyata dan global. Yang selanjutnya yaitu menggambar sebagai alat bermain. Fantasi yang muncul adalah bentuk-bentuk yang kadang kala aneh dilihat orang tua atau bentuk sederhana seperti lingkungan sekitar anak. Nah, yang selanjutnya yaitu menggambar melatih ingatan. Cerita yang dikemas yaitu misalnya memberikan arti yang besar bagi anak. Anak mulai menyatakan kesedihan sekaligus kesalahan atau harapan lewat gambar. Yang selanjutnya yaitu menggambar melatih berpikir komprehensif menyeluruh, yaitu misalnya secara garis besar dapat dirangkai bahwa anak ingin mengungkapkan seluruh peristiwa dalam satu gambar total narratifs, yaitu ingin bercerita tentang tetangganya yang mempunyai ayam yang baru saja bertelur. Nah, misalnya kayak gitu. Selanjutnya yaitu menggambar sebagai media sublimasi perasaan. Menggambar dapat digunakan untuk mendidik anak, melatih mengendurkan spontanitas dan mengarahkannya untuk mengajarkan cara berbicara. Yang selanjutnya yaitu menggambar melatih keseimbangan. Pikiran dan perasaan anak kadang bertumpuk menjadi satu. BSD Susanto menjelaskan bahwa kehidupan perasaan dan pikiran anak pada usia 3-5 tahun masih menyatu, sehingga apa yang dipikirkan sama dengan apa yang dibayangkan. Yang selanjutnya yaitu menggambar dan mengembangkan kecakapan emosional. Jika diamati, yaitu figur-figur benda atau objek pada gambar, anak mempunyai komposisi yang tepat. Berdasarkan teori penyusunan bentuk, anak akan menata untuk dan figur itu dengan keseimbangan yang mutlak. Yang selanjutnya yaitu media dan peralatan menggambar. Yang pertama yaitu media. Nah, media adalah bahan yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan seseorang seperti kertas, kanvas, kain, atau papan triplek. Yang pertama yaitu bagian dari media yaitu kertas dan karton. Nah, sifat bahan ini adalah yang mudah sobek dan ada yang kuat. Ada yang berukuran A4, A5, dan A3. Yang kedua yaitu kanvas. Kanvas adalah medium gambar yang paling kuat dibandingkan bahan kertas dan karton. Yang ketiga yaitu papan kayu lapis. Nah, terdapat bahan gambar berupa papan kayu lapis yang dapat dipergunakan untuk menggambar. Yang keempat yaitu keramik, gerabah, dan batu. Terdapat perkembangan baru bahan atau medium lukis, yaitu keramik lantai, gerabah, peralatan dapur maupun aksesoris rumah. Yang kelima yaitu fiberglass. Bahan ini merupakan bahan inovasi menggambar dengan teknik inovasional, yaitu teknik yang lepas dari aturan penggunaan medium gambar. Yang selanjutnya yaitu peralatan. Untuk latihan berkarya, seorang perlu menguasai pula tentang berbagai
seperti pensil, yaitu pensil yang digunakan yaitu pensil 6B. Jenis pensil 6B sangat lunak dan dapat digunakan untuk membuat kesan tebal dalam gambar. Yang kedua yaitu arang. Arang ini sama dengan pensil konte, yaitu dengan menghitamkan terlebih dahulu kertas gambar kemudian menghapusnya. Nah, yang ketiga yaitu kuas. Kuas terdapat berbagai jenis, yaitu kuas untuk cat minyak berbentuk lebar dan kaku, sedangkan kuas cat tempera kaku tetapi halus, dan kuas cat akuarel halus, tipis dan lentur. Yang selanjutnya yaitu pewarna menggambar. Nah, yang pertama yaitu membuat warna sendiri, misalnya menggunakan pewarna makanan yang tidak mengandung zat pengawet, dan ini lebih menguntungkan daripada menggunakan warna lain. Warna-warna makanan jenisnya terbatas, oleh karena itu dapat digunakan campuran dengan warna dari bahan lain. Yang selanjutnya yaitu memilih teknik menggambar bagi anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu teknik kering. Teknik kering adalah teknik menggambar langsung di atas medium dengan menoreh ataupun menggores dengan pensil maupun pastel. Yang kedua yaitu teknik basah. Berbeda dengan teknik kering, teknik basah adalah teknik menggambar dengan basah cat air dan digunakan dengan cara mencarikan terlebih dahulu jenis cat air bermacam-macam, misalnya akuarel atau cat air atau sering disebut watercolor. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.